Kebetulan yang jadi muzawwirnya cucunya sendiri namanya Muhammad. Ya Muhammad inilah yang membawa Al-Fakir. Kebetulan dia dapat waktu untuk jaga kubahnya Rasulullah malam Jumat. Nah, kita di bawah Muhammad masuk. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluar bergerak. Kita cium, kita peluk. Di dalam pangrasa kita yang kita peluk itu adalah nisan. Kali dibuka, oh bukan. Ininya aliful am, mimul ham, nunul ham. Itu kenang yang seumur hidup saya insya Allah nggak lupakan. Ini yang kita jaga supaya kita jangan ujub, jangan terkebur. Dan kita jaga jangan sampai ittisal kita dengan Rasulullah SAW yaqadatan ini jangan sampai hilang di tengah jalan. Takut. Kalau duit 1 triliun aja kita dapat nggak takut. Yang kita takutin ittisal dengan Rasulullah putus. Itu yang kita takutin. Kalau putus, saya nggak bisa bicara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam spiritual. Berjumpa kembali dengan channel Sayyid Ahmad Al-Waris TV, channel yang mengetengahkan persoalan spiritual dan sejati kehidupan dan sejatinya diri sejati. Dukung terus channel ini hingga berkembang untuk memberikan informasi-informasi Anda semuanya. Mohon subscribe, like, and comment untuk perkembangan channel ini. Dan juga Anda dipersilahkan bertanya melalui PWA yang telah kami cantumkan di penghujung video yang kami tayangkan. Selamat menonton, menikmati, dan mendengarkan. Semoga keberkatan selalu menyertai Anda kesemuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al-fatihatu ila sayyidina Nabi Khidir alaihi wassalam wa al-fatihatu ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Saman Al-Madani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjiri, wa al-fatihatu ila Syekh Anggah Mufti Haji Muhammad Amin Al-Banwanyari, wa al-fatihatu ila Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sakumpul Martafura, wa al-fatihatu ila
ولروح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليك رب العزة ومحمد رب العالمين والنبي رحمة للعالمين وآدم أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوجود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, salam damai, salam spiritual sejati, salam laku suci menuju abadi, dan laku murni menuju suci. Salam cinta, kasih, dan sayang abadi suci sampurna. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalatu wassalaman ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wan nabiyina Muhammadir raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihil lima ughliqa lima sabaqa wa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi wa ashabi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nur syarifah salli wa sallim ala sayyidina Ahmad nur wasitah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nurullah sirri wa sirri sirri fi sirrila Allahu asma wa sifati. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai dan menyukai sesiapa yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Mama serta abah serta dingsanak ulun dan para sahabat-sahabat ulun, baik yang berada di alam niskala maupun yang berada di alam skala, baik yang berada pada penduduk 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, adanya kesemuanya, dan baik yang berada pada penduduk neraka dengan bersyukurnya, dan penduduk surga dengan segala keluh dan kesahnya, dan para penduduk dualisme dengan segala ilusinya, dengan segala hayalinya, dan segala imajinasinya. Alhamdulillah wa syukran alaika ya sayyidil wujud Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali kita dalam suatu ulasan kembali. Mungkin pada kesempatan kali ini, pada ulasan kali ini, ulun mengetengahkan sebuah tajuk yang berjudul menguak fenomena berjumpa Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Mama serta abah serta dingsanak ulun dan para sahabat ulun kesemuanya dimanapun hampian berada, apakah setiap orang, setiap manusia, setiap insan hidup bisa berjumpa dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Berjumpa dengan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sesiapapun jua, dari kalangan manapun jua, dari ras apapun jua, atau dari bangsa manapun jua, atau dari agama manapun jua, dipastikan ia bisa berjumpa dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hal keadaannya itu dipastikan berbeda-beda. Banyak orang-orang atau sesiapapun yang berjumpa dengan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang dituturkannya dengan orang lain, ada pula yang disimpannya atau disembunyikannya selama hidupnya. Dikarenakan ada sebagian manusia yang bila diceritakan, manusia itu mungkin tiada mempercayainya, melihat sosok dan keadaan manusia itu sendiri. Baiklah, para sahabat, mama, abah, serta dingsanak ulun, hal keadaan berjumpa dengan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada beberapa hal keadaan. Yang pertama, perjumpaannya itu melalui mimpi. Yang kedua, perjumpaannya itu melalui jasadnya sendiri atau fisiknya, atau jar orang Banjar itu bahahadapan langsung atau qajatan. Mama serta abah serta dingsanak ulun dimanapun hampian berada, baiklah satu persatu akan ulun uraikan untuk hal keadaan ini. Yang pertama itu adalah berjumpa atau bertemu dengan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam hal keadaan bermimpi. Namun sebelumnya ulun akan mengulas apa yang dimaksud dengan mimpi itu sendiri secara spiritual, bukan dalam pandangan orang-orang yang mungkin psikologi atau dengan pandangan berbagai macam orang-orang tentang hal keadaan mimpi. Ini menurut dalam hal pandangan spiritual. Mimpi ini bisa terjadi pada setiap insan hidup atau manusia hidup ini dikarenakan tiada selarasnya antara jiwa dan jasadnya. Dikarenakan tiada selarasnya antara jiwa dan jasadnya atau batang tubuhnya. Ketidakselarasan antara jiwa dan batang tubuhnya ini sehingga hal-hal yang bersifat metafisik ini bisa diadakan, dikaruniakan pada
mimpi atau pada alam mimpi. Dan ketahuilah bahwasannya mimpi itu adalah sebuah hal keadaan yang nyata, bukan sebuah ilusi atau sebuah imajinasi atau sebuah halusinasi, namun merupakan kenyataan tapi bersifat metafisik. Yang mengalami itu adalah jiwa manusia pribadi itu sendiri, dikarenakan ketidakselarasan antara batang tubuhnya dengan jiwanya itu sendiri. Namun bagi manusia insan pribadi itu sendiri yang kesadarannya sudah mencapai keselarasan antara jiwa dan batang tubuh atau fisiknya yang murni dan suci, maka ia tiada lagi mengalami mimpi. Artinya yang bersifat metafisik, bukan indrawi, itu telah nyata pada penglihat jahirnya dan pendengar jahirnya sendiri. Pada keadaan ini, ketika manusia selaras esa tunggal dengan jiwa dan batang tubuhnya yang murni dan suci ini, maka ketika itu manusia itu jasadnya atau dirinya ini berubah jadi suatu gelombang partikel kuantum. Walaupun manusia lain melihat dia berbatang tubuh, tapi dia telah nyata berubah hal keadaannya. Dalam catatan ini ya, hal keadaannya ini gelombang vertikal kuantum. Nah, inilah yang bisa secara sempurna berjumpa dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk hal keadaan mimpi ini ulun jelaskan. Banyak orang yang bermimpi berjumpa dengan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada yang bertanya bahwasannya apakah orang bermimpi bertemu dengan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa dibenarkan? Jawabannya bisa dibenarkan, tapi dengan catatan atau ciri-ciri tertentu. Apabila seseorang itu berjumpa dengan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dia dapat menceritakan sosok, rupa dan wujudnya, bentuknya dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Apabila orang bertanya bagaimana wujudnya, bentuknya daripada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bisa menceritakan dengan detail, maka mimpinya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun ketika seseorang itu bermimpi, ia tiada bisa menceritakan. Kalau ditanya dia tentang bagaimana rupa Rasulullah, bagaimana wujudnya Rasulullah, ketika ia terjaga, ia tak ingat lagi, makanya tidak bisa ia menceritakan. Inilah mimpi berjumpa kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun mama serta abah serta dingsanak ulun dimanapun hampian berada, perjumpaan melalui mimpi dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dalam keadaan hal mimpi ini
belum sempurna. Artinya belum bisa dipertanggungjawabkan, dikarenakan hanya jiwanya ya, bukan ruh. Antara ruh dan jiwa ada perbedaan. Apabila orang itu bermimpi, berarti itu jiwanya, bukan ruhnya. Jiwa dan batang tubuh yang selaras, murni dan suci abadi, itulah yang dikatakan insan yang memiliki ruh, insan yang telah disinari, diliputi oleh ruh suci Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang bermimpi, sesiapapun yang bermimpi berjumpa baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini belum bisa dikatakan itu sempurna. Hanya jiwanya saja. Dan di dalam mimpi itu banyak makhluk yang bisa mengaku Muhammad Rasulullah, namun menyerupai baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan bisa, karena makhluk apapun juga apabila menyerupai baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan hancur dan binasa. Kalau mengaku-ngaku itu mungkin banyak dari kalangan makhluk, baik dari manusia, jin maupun setan. Namun kalau menyerupai itu tak mungkin dan mustahil, karena Muhammad Rasulullah Ibni Abdillah itu adalah kenyataan yang sempurna daripada Sayyidil Wujud Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenyataan yang sangat nyata, contoh yang nyata. Baiklah, mama serta abah serta dingsanak ulun dimanapun hampian berada, untuk perjumpaan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada pula insan hidup atau manusia hidup itu secara batang tubuhnya, fisiknya, pendengaran jahirnya, penglihatan jahirnya saling berhadap-hadapan dengan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara kenyataan. Ini bisa dialami, bisa dijumpai bagi seseorang yang kesadarannya yang sadar telah selaras, murni dan suci abadi antara jiwa dan jasadnya ini. Esa hanya kenyataan Sayyidil Wujud Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya kenyataan Sayyidil Wujud Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini nyata pada diri yang selaras, murni dan suci abadi. Dan ketika itu Muhammad Ibni Abdillah yang merupakan penghulunya dari keselarasan murni dan suci abadi ini akan nyata bisa bertemu sesiapa yang telah selaras dengan jiwa dan jasadnya murni dan suci abadi. Inilah jalan yang bisa menjumpakan dengan sang Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada lain laku murni menuju suci
laku suci menuju abadi. Mama serta abah serta dingsanak ulun serta para sahabat ulun dimanapun hampian berada. Hal keadaan berjumpa dengan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini banyak dijumpai, banyak dialami oleh para waliullah, para ambia, para syekh, para alim ulama, dan juga tiada menutup kemungkinan pada hampian barataan dari mana kalangan apapun jua, dari ras apapun jua, dan agama apapun jua, tidak menutup kemungkinan. Hal keadaan berjumpa baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga pernah dituturkan oleh seorang waliullah, seorang arifillah, seorang wali kutub, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul Martapura, atau lebih terkenal dengan panggilan Abah Sekumpul. Namun apa yang dituturkan beliau ini menjadi sebuah kontroversi. Ada yang membenarkan, ada pula yang menyalahkan. Ada yang memberikan nilai positif, ada yang memberikan nilai negatif. Berbagai macam pendapat serta ungkapan-ungkapan para manusia atau insan hidup kepada beliau sesuai dengan hal keadaan keilmuannya, konsepnya, dogma-dogma yang didapatnya, ataupun hal keadaan spiritualnya. Baiklah, untuk kesempatan kali ini ulun akan mengulas dan membahas kembali apa yang dituturkan oleh Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul Martapura. Namun sebelum ulasan ini ulun sampaikan, marilah kita bersama-sama kembali mendengarkan histori ulang apa yang dituturkan oleh Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul Martapura. Kebetulan yang jadi muzawwirnya cucunya sendiri namanya Muhammad. Ya Muhammad inilah yang membawa al-fakir. Kebetulan dia dapat waktu untuk jaga kubahnya Rasulullah malam Jumat. Nah, kita di bawah Muhammad masuk. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Kita cium, kita peluk. Di dalam pangrasa kita yang kita peluk itu adalah nisan. Kali dibuka, oh bukan. Ininya. Aliful am, mimul fam, nunul hal. Itu kenang yang seumur hidup saya insya Allah gak lupakan. Ini yang kita jaga supaya kita jangan ujub, jangan terkebur.
Dan kita jaga sampai jangan sampai ittisal kita dengan Rasulullah SAW yaqadatan ini jangan sampai hilang di tengah jalan. Takut. Kalau duit 1 triliun aja kita dapat nggak takut. Yang kita takutin ittisal dengan Rasulullah putus. Itu yang kita takutin. Kalau putus, saya nggak bisa bicara lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Mama serta abah serta dingsanak ulun serta para sahabat-sahabat ulun dimanapun hampian berada, telah kita dengarkan ulasan atau penuturan Abah Sekumpul atau Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Yang jadi poin dari pembahasan kali ini, di dalam penuturan beliau ada beliau memaparkan ketika Sidin atau beliau ziarah ke makam baginda Muhammad Rasulullah ibni Abdillah, itu ketika itu kuburnya itu bergetar ketika melihat Syekh Zaini bin Abdul Ghani itu datang. Kuburannya ini bergetar. Dan yang kedua poinnya, ketika itu keluarlah Muhammad Rasulullah dan dipeluk oleh Syekh Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul. Dan ketika itu menurut penuturan beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baiklah, satu poin akan ulun jelaskan apa maksud ini semuanya. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi kontroversi yang terjadi, baik itu di masyarakat halayak ramai maupun yang terjadi pada media sosial. Maksud bergelombang kuburan ini, sang tanah atau materi yang berada pada makam Muhammad Rasulullah SAW ini menyatakan bahwasannya tidak mampu, tidak mungkin dan mustahil jasad Muhammad Rasulullah ibni Abdillah ini terkubur di dalam bumi. Jasad mulia, murni dan suci abadi Muhammad Rasulullah ibni Abdillah yang menjadi kenyataan sempurna Sayyidil Wujud ini tak mungkin terkubur di dalam bumi. Inilah yang dinyatakan oleh kubur atau makam Rasulullah yang bergetar atau bergelombang. Karena yang ada makam itu hanya Muhammad ibni Abdillah secara fisik, secara pandangan indrawi. Sedangkan Rasulullah itu tak ada makamnya. Rasulullah itu senantiasa hidup, karena ialah yang meliputi seluruh sekalian alam, yang menjahirkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, alam semesta maya pada beserta batang tubuh jagat ini.
inilah yang dialami oleh Syekh Jaini bin Abdul Ghani Sakumpul Martapura. Dan ketika itu Rasulullah keluar dari kuburnya, menyatakan apa? Menyatakan bahwasannya yang barusan ulun sebutkan tidak mampu bumi memendam jasad Muhammad Rasulullah SAW. Sampai beliau berpelukan, sampai menyatakan apa ini? Apa ini maksudnya? Yang berpelukan tubuh Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang sudah selaras murni dan suci abadi, kenyataan Sayyidil Wujud yang dipeluk ini adalah kenyataan atau sempurnanya Sayyidil Wujud, wujud ala wujud, berjumpa diri sejati, berjumpa sang sejati dengan kenyataan sejati, berjumpa sang nyata dengan kenyataan sejati. Syekh Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Sakumpul Martapura ini menyatakan, beliau menyatakan itu aku adalah engkau, engkau adalah aku. Nurun ala nur, wujud ala wujud. Dalam tataran spiritual, mungkin para spiritual bisa memahami ini. Mama serta abah serta dingsanak ulun dimanapun hampian berada, ulun secara pribadi menyatakan apa yang dituturkan oleh Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ini adalah benar dan hak adanya, tiada dusta. Namun kembali kepada hampian semuanya, hal keadaan berjumpa baginda Muhammad Rasulullah secara kejatan ini bisa juga hampian alami dan pian jumpai, tidak menutup kemungkinan pasti berjumpa, karena Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sang rahmatan lil alamin, penunjuk jalan kebenaran, kemurnian, kesucian, dan keabadian. Mama serta abah serta dingsanak ulun dan para sahabat ulun dimanapun hampian berada, mungkin untuk pembahasan kali ini pada pagi hari ini ulun cukupkan hingga demikian. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam ulasan-ulasan yang berikutnya. Mudah-mudahan pula kita mendapat rahmat, barakah, serta syafaah dari Sayyidil Wujud Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk hampian kesemuanya.
untuk menggugah kesadaran yang sadar di dalam menemukan kesejatian diri kita dan kesejatian hidup pribadi kita sendiri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Nurma sirri wa sirri sirri fi sirrillah Allahu asma wa sifati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Nur Sarifah sholli wa sallim ala Sayyidina Ahmad Nur Wasitah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah was safa'ah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ghaniyul azim. Ya Halim, Ya Alim, Ya Aliyu, Ya Ajim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta, nas'aluka an tuhyiya qalbi binuri hidayatika, Ya Arhamar Rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, salam damai, salam cinta, kasih dan sayang abadi suci sempurna, salam spiritual sejati, salam laku murni menuju suci dan laku suci menuju abadi. Rahayu, rahayu, rahayu.